Nih, ada yang bertanya begini, Ustaz. Kira-kira kalau Mbak Bisri itu hidup di zaman sekarang, kira-kira beliau itu ngopi nggak Ustaz, sambil bahas kitab? Besar dan kecilnya tergantung alumni, bukan tergantung pengasuh. Hayatuhu wa mamatuhu mambaul ma'arif tergantung alumni ya. Termasuk saya itu juga termasuk dari korban alumni Hakikotan. Oh, ya. Ada ibu saya dulu di sini tahun 90. Terus mas saya alumni PDCI di sini di Indo. Sekalipun Mbak Bisri itu terkenal dengan tagline-nya ya, tegas berpikir, tapi jangan lupa lentur bersikap. Tegas berpikir diterapkan untuk beliau, tapi lentur bersikap ketika berhadapan dengan masyarakat yang cukup varian, baik pemikiran maupun beban psikologis yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman? Udah kangen belum sama konten MPL dari YouTube ManPK Manfaat Jombang? Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu MPL, MPL itu adalah sebuah program kerja dari organisasi Santri Hasbul Said yang dimana dinaungi oleh ManPK Manfaat Jombang yang berada di lingkup Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Seperti itu. Jadi untuk MPL kita pada hari ini kita akan membahas seseorang tokoh ulama besar yang dimana beliau itu adalah seorang aktivis sekaligus pendiri dari Nahdlatul Ulama dan juga pendiri dari Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Ya, beliau ini adalah sosok yang luar biasa yang sangat menarik untuk kita bahas pada hari ini. Oke. Pada hari ini saya Rafael Khalifi sebagai host yang akan memandu acara pada hari ini. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Ikuti kita terus di ManPK Podcast Live Season 2. Yuk. Oke, telah hadir bersama kita semua sekarang Ustadz Aziz Ja'far. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf karena ada masalah internal jadi agak lama menunggu. Ya, sampai ngantuk. Ngantuk tadi ya. Jadi beliau ini adalah seorang pengajar di ManPK dan juga di Manfaat Jombang juga. Dan juga beliau ini adalah seorang penulis yang punya banyak hasil karya-karya ilmiah. Dan juga sekarang beliau itu sedang berada di tim penulis dari Sejarah Denanyar. Dan juga ini sangat sesuai sekali dengan topik yang kita bahas pada hari ini, Ustaz. Jadi sebelum kita melanjut ke pembahasan, untuk teman-teman yang belum subscribe, bolehlah di-subscribe dulu channel ManPK dan juga di-like juga agar bisa tahu konten-konten kita selanjutnya seperti itu. Oke, lanjut aja Ustaz. Kita sekarang kan membahas tentang seorang Kiai Haji Bisri Sansuri. Mungkin kita ingin tahu dulu Ustaz, gimana sih dulu tuh Syekh Bisri Sansuri itu pas kecilnya tuh bagaimana? Apakah beliau itu dari seorang keluarga yang kaya raya atau seperti apa Ustaz? Ya, terima kasih Mas. Berbicara terkait Mbak Bisri buat salah satu ulama besar, ini lebih gampangnya kita bagi menjadi 3 segmen. Jadi segmen pertama atau episode pertama itu tatkala beliau masih kecil, yang menghabiskan waktunya di tempat kelahiran. Kemudian yang kedua adalah tatkala beliau melalang buana untuk mencari ilmu sekaligus kontribusinya mendirikan pesantren Mambaul Ma'arif. Dan segmen terakhir adalah
kiprah beliau di kancah nasional maupun internasional. Nah, kalau kita bicara masalah Bisri kecil ya, dulu Mbak Bisri itu lahir namanya Muhammad Mustajab. Ya, nah kebetulan beliau itu anak ketiga dari pasangan Kiai Samsuri dan Bu Nyai Siti Rohmah di Tayuwetan sana itu. Jadi kakak pertamanya itu bernama Masud, kemudian yang kedua itu bernama Sumiati, dan ketiga itu adalah Muhammad Mustajab. Kemudian yang keempat adalah Muhdi, dan terakhir adalah Syafaatun kalau nggak salah. Nah, uniknya kalau kita bicara kelahiran Mbak Bisri ya, ada banyak referensi, baik buku yang ditulis Gus Dur kemudian ditulis oleh Aziz, itu ada dua penanggalan kelahiran beliau. Yang pertama adalah tanggal 18 September 1887. Itu dokumen yang kita dapatkan dari buku-buku yang ditulis Gus Dur. Kemudian yang kedua adalah beliau juga lahir tanggal 25 Agustus 1887. Ini kami tim penulis Pondok Sejarah Denanyar ini ya tetap mencantumkan itu, karena dua-dua dokumen itu kita temukan juga. Tapi kalau kita gampangan yang gandoli data dari Gus Dur ya 18 itu September. Kalau data-data yang tercantum di dokumen Jepang itu tanggal 25 Agustus 1887. Lepas dari perdebatan itu lumrah banyak tokoh-tokoh itu, jangankan tanggal lahir, nama pun banyak versi ya. Mbak Bisri itu namanya ketika pulang dari Mekah itu berganti nama menjadi Bisri. Nah, Bisri itu ada yang pakai SH Bisri kan, itu kan. Ada yang tanpa S, tanpa H, Bisri gitu aja. Sansuri pun begitu, ada Syamsuri, ada Sansuri, ada Syamsuri. Nah, macam-macam gitu kan. Itulah ciri khas sejarah itu kan begitu kan. Tetapi kalau kita lihat dokumen ketika Yai Sahal Mahfud menulis dalam bentuk Arab itu Syekh Bisri pakai short Shansuri, itu kebiasaan Yai Sahal menulis terkait dengan nama Mbak Bisri. Nah, lepas dari semua itu bahwa perjalanan Mbak Bisri luar biasa lah. Maka ketika beliau sekarang memiliki sejarah yang banyak menginspirasi itu, kalau kita lihat jejak, kalau zaman sekarang jejak digital itu usia 7 tahun itu beliau sudah, karena memang keluarganya luar biasa, sangat religius ya, sangat religius Mbak Sansuri ini. Umur 7 tahun itu beliau sudah belajar Al-Quran plus tajwidnya. Nah, layak dan lumrahnya dulu saya juga kecil pun begitu, ketika ngaji Quran ya dengan tokoh-tokoh kampung gitu aja, di surau, di musola, di rumahan itu biasa. Termasuk beliau Mbak Bisri ini belajar Qurannya di Kiai Soleh, dan Kiai Soleh itu ya termasuk Kiai kampung lah waktu itu. Nah, itu diselesaikan sampai usia 9 tahun, berarti 2 tahun. Nah, setelah 9 tahun inilah, ini saya pikir pondasi Mbak Bisri yang memiliki kekuatan intelektual, spiritualitas itu dari ini, yaitu beliau menyantri di Kajen, salah satu pondok yang masih ada hubungan famili dengan Mbak Sansuri, sang ayahnya, yaitu ke Kiai Abdus Salam. Nah, Abdus Salam ini kalau kita lihat baca-baca sejarah, karakternya betul-betul diteladani, ditemplate oleh Mbak Bisri. Jadi tegas, disiplin, luar biasa. Sudah ditanamkan kedisiplinan dalam persoalan keilmuan, kemudian dalam soal ibadah dan sebagainya. Beliau belajar di Kiai Abdus Salam yang kebetulan beliau juga seorang penghafal Quran.
Ini belajar fikih, belajar tafsir, complicated lah ilmu yang beliau kaji itu. Jadi bekal-bekal pembelajaran dan pengajaran yang diajarkan oleh Kiai Abdus Salam ini melekat betul. Sehingga kalau kita sebagai penulis banyak baca buku-buku yang telah ditulis, itu karakternya betul-betul dijadikan pedoman oleh Mbah Bisri sampai akhir hayatnya. Itu adalah cerita ketika Mbah Bisri masih berkutat belajar di kelahirannya sampai 9 tahun, itu ya, sampai 9 tahun di Kiai Abdus Salam, seperti itu. Jadi kan saya sudah mendengar bahwasanya tadi kan Kiai Bisri itu berguru di Kiai Abdus Salam. Untuk Ustaz, kalau gimana sih Yai Syamsuri itu atau orang tuanya Mbak Bisri itu mendidik beliau itu bagaimana ketika di rumah? Apakah kayak orang tua pada biasanya kan? Ya, jadi apa ya? Karakter orang tua dulu itu bisa dilihat itu dari 3 hal. Termasuk kita, saya yakin zaman juga begitu. Jadi secara sosiologis daerah itu penting. Di daerah Tayu itu adalah secara ekonomi sebenarnya tidak begitu menjanjikan. Ya. Laut pun jauh, tapi banyak juga yang sebagai nelayan. Gampangannya secara ekonomi itu butuh kerja keras, sehingga kalau nggak kerja ya nggak mangan kan gitu kan. Nah, itu adalah konsep, sehingga Mbah Syamsuri itu menerapkan dalam kehidupannya itu luar biasa. Tetapi perlu diakui bahwa secara sosiologis keagamaan bahwa daerah-daerah Tayu itu Rembang, Tayu, dan sampai Semarang itu sampai terus Gresik dan sebagainya, itu adalah daerah-daerah yang tingkat religiusnya tinggi dibanding dengan yang agak ke selatan gitu kan. Jadi termasuk daerah-daerah Pantura ini adalah daerah-daerah yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat, sehingga itu juga terpotret dari kehidupan Mbah Syamsuri yang mendidik putra-putrinya yang 5 orang, termasuk di dalamnya adalah Mbah Bisri itu. Jadi sudah dibingkai dalam kehidupan itu karena cara sosiologis ya. Kalau kita ziarah ke Tayu kan coba lihat daerahnya itu kan kersang gitu. Pelosok ya, karena serba keterbatasan itulah orang kan berpikir. Orang berpikir untuk bagaimana bertahan hidup. Tapi yang luar biasanya itu justru daerah seperti itu memiliki kekuatan loyalitas atau fanatisme keagamaan yang luar biasa. Memang di daerah situ banyak pesantren yang mendidik putra-putri masyarakat setempat, sehingga tidak heran ketika Mbak Bisri beranjak remaja kemudian dewasa itu terus tidak lepas dari karakter sosiologis dan psikologis yang dia dapatkan dari keluarganya sendiri itu. Itu saya juga pernah saya pernah baca-baca di artikel itu, katanya Mbak Bisri itu juga pernah berguru ke Mbah Khalil Bangkalan. Ya, itu sekitar usia 15 tahun. 15 tahun. Ya, 15 tahun kan. Mbah Khalil Bangkalan kiai besar yang menelurkan kiai-kiai ulama se-Indonesia lah, dari luar badan semuanya jadi tokoh-tokoh besar. Dan logika sederhana kita, tidaklah mungkin seseorang itu berani nyantri ke Mbah Khalil tanpa bekal, gitu kan? Tetapi Mbah Bisri sudah berani di usia 15 tahun karena sudah bekalnya sudah luar biasa. Berguru ke Kiai Abdus Salam tadi itu yang membekali luar biasa. Sudah terkait dengan kitab-kitab kuning sudah semuanya dia dapatkan. Sehingga langkah berikutnya itu adalah ke Mbah Khalil di usia 15 tahun. Dan ini adalah apa gampangannya ya, periode yang kedua lah, jenjang yang kedua yang membuka pintu wawasan Mbah Bisri lebih luas dan akhirnya akan nanti masuk di segmen yang ketiga tadi. Jadi di Mbah Khalil ini beliau belajar dan kebetulan bertemu dengan sosok yang nanti menjadi kakak iparnya yang saya pikir tidak apa ya, tidak ada teori kebetulan. Saya pikir kadang-kadang kita mikir
dari buku-buku yang kita baca, perjumpaan antara Mbah Bisri dan Mbah Wahab itu luar biasa itu kan. Itu dua sosok yang ya Allah memang dari karakter keilmuannya berbeda tetapi bisa bersatu tanpa harus banyak hal yang berbeda lah Mbah Wahab dan Mbah Bisri ini. Dan perjumpaannya itu sampai tahun 1906 kalau nggak salah, beliau sekitar mungkin 5 atau 6 tahun di Mbah Khalil itu, kemudian diajaklah oleh Mbah Wahab kawannya ini belajar di pesantrennya Mbah Hasyim. Yang Mbah Hasyim juga adalah dari salah satu muridnya Mbah Khalil. Jadi sangat keilmuannya itu jelas. Nah, itu. Jadi intinya perjumpaan di Mbah Khalil ini membuka wawasan baru terkait dengan pembentukan karakter tidak hanya secara regional tapi nasional bahkan internasional kepada sosok baik Mbah Bisri maupun Mbah Wahab. Dan ketika dia belajar di Teburing ini mungkin juga sekitar 4 atau 5 tahun ya, 5 tahun. Kemudian beliau ke Mekah berdua tahun sekitar 1911 kalau nggak salah. Jadi dari Teburing 1911 itu kemudian beliau berdua ke Mekah, dan itu pun di Mekah pun berguru pada guru-guru beliau, guru-gurunya Mbah Hasyim juga gitu kan, baik guru dalam dari Indonesia sendiri ya, termasuk Mbah Nawawi, kemudian Mbah Tirmas, kemudian sampai itu dari Padang itu kalau dari sana ya Abu Bakar Asy'ato juga masuk. Jadi hebat lah gurunya Mbah Bisri ketika di Mekah. Jadi pas waktu kan 1911 gitu. Waktu itu kita tahu bahwasanya transportasi itu itu gimana? Kalau bisa ke Mekah itu kira-kira transportasinya itu lewat apa? Ya laut itu sekitar berapa? Sekitar 2 bulanan juga. Ya jauh. Memang ada hal lucu kan, enggak tahu nih, tapi saya belum membaca secara detail ketika apa itu Mbah Wahab meninggalkan Mbah Bisri itu kan. Tapi yang paling luar biasa ya desainnya Mbah Wahab ini. Kalau kita lihat Mbah Wahab itu merancang mungkin karena kealimannya Mbah Bisri sejak bertemu di Mbah Khalil sehingga dipepet terus lah menjadi sosok mukhalid lah, pokoknya akrab, sehingga ketika diajak di Mekah berguru tahun 1911 itu, kemudian kebetulan tahun 1914 ini Mbak Nur Khotijah haji. Nah ini perjumpaan yang seakan-akan sudah skenario dan menikahlah di sana itu kan. Nah, ketika itu Mbah Wah pulang meninggalkan beliau berdua itu kan. Nah, seperti itu. Jadi di sana menikah dengan Mbak Nur Khotijah, kemudian merampungkan pembelajarannya sampai 1917 beliau pulang ke Indonesia. Dan ketika ke Indonesia tidak langsung ke Denanyar, belum ada Denanyar ini pondok. Ya bantu beliau Hasbullah untuk mengajar di Tambak Beras. Sangat sedih sudah mendengar bahwasanya bagaimana sejarah beliau mencari sanad ilmu itu sampai ke Mekah. Kira-kira ada nggak tantangan yang dihadapi oleh Yai Bisri selama beliau menuntut ilmu itu, kira-kira apa? Ya coba kalau kita bayangkan tahun segitu ya, ya banyak. Tapi Mbah Bisri mengajarkan bahwa betapa beratnya seseorang dalam mencari ilmu ya, tidak boleh putus asa. Saya memang bayangkan berangkat ke Mekah aja berbulan-bulan. Karena bukan kapal yang tidak, perahu ya jadi belum secanggih kita ya. Kita sekarang ke Mekah aja hanya beberapa jam. Kita sekarang fasilitasnya luar biasa itu kan. Nah, tapi toh produknya itu jelas berbeda, karena begini, semakin berat tantangannya, seseorang itu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena memang dari jiwanya Mbak Bisri kalau dari tayu ya kehidupannya seperti itu. Dan didikan orang tuanya yang keras, tegas,
kemudian disiplin oleh kiainya Yai Abdus Salam seperti itu. Itu melekat betul, dijadikan modal utama beliau untuk, saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana pola kehidupan beliau di Mekah gitu. Saya belum bisa membayangkan, tapi setahun seperti itu ya kan Habib Bisri juga tidak kaya-kaya amat kan gitu kan. Beda dengan Wahab gitu kan, seperti itu. Tapi mengajarkan pada kita bahwa seberat apapun cari ilmu, kita tidak boleh putus asa. Saya yakin ada jalan. Karena Allah akan selalu memudahkan itu. Orang mencari ilmu itu akan pasti dimudahkan, pasti ada jalan. Tergantung niat kita itu kan. Apalagi zaman sekarang ya, kita sebagai bagian dari santrinya Habib Bisri yang di zaman yang serba luar biasa ini, kalau tidak dimanfaatkan ya iman. Makanya zaman sekarang sulit menandingi beliau-beliau itu. Karena nilai tirakatnya tinggi, nilai qanaahnya tinggi, nilai kesabarannya tinggi. Jadi terpaan secara geografis, sosiologis dan psikologis zaman dulu tentu berbeda dengan zaman sekarang. Sekarang itu ya serba enak mondok itu, sehingga iman kalau tidak dimanfaatkan lebih baik. Maka kami dan teman-teman ketika menulis pondok sejarah, pondok Denanyar ini dari berbagai macam referensi yang telah kita. Jadi buku ini agak berbeda dengan buku-buku sebelumnya ya, lebih complicated dan lebih mendalam ketika membicarakan Habib Bisri. Nah ini ya, mudah-mudahan ini sudah finishing, sudah tinggal menunggu sambutan dari beliau-beliau aja. Kalau boleh tahu nih kan tadi kan jenengan sedang merancang buku tentang sejarah Habib Bisri. Niku kalau boleh tahu niku jenengan mengumpulkan arsipnya itu dari mana? Ini luar biasa ini ya Allah. Ini memang itulah kalau sesuatu yang dilakukan secara serius dan kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala ya, tidak ada. Memang kita ini demi bagaimana. Awalnya tuh gini awalnya. Masa sih sekelas Habib Bisri itu buku sejarahnya kok segini itu kan? Ya kadang-kadang ya Allah. Padahal menantunya Kiai Abdul Wahid yang ayahnya Gus Dur segini, kadang mbahnya kok segini. Ya Allah, itu mulai kita berpikir sejak tahun 2019 ketika kami tim dari IKMAM itu mengajukan gelar pahlawan ke Habib Bisri. Walaupun ya biqadarilah sampai sekarang belum juga, tapi kita terus berupaya. Walaupun soal berkas kita luar biasa ketimbang yang lain. Nah, itu kok masuk segini ya Habib Bisri? Masalahnya ini memang kelemahan Habib Bisri dalam tanda kutip ya, beliau bukan seorang pengarang kitab, tidak, pengarang buku tidak, tapi kami punya yakin sekalipun beliau bukan pengarang, tetapi ada manuskrip kalau kita kumpulkan ini menjadi ide-ide dan pemikiran yang luar biasa. Dan kita telisik betul. Kebetulan kita dari foto-foto ya. Awalnya kan buku ini muncul karena keinginan beliau Kiai Abdul Salam Shokib selaku pengasuh itu, foto yang dimiliki oleh Cak Faisal, termasuk beliau adalah Radar Mojokerto ya, Radar Jombang ya, termasuk wartawan itu punya koleksi, mungkin satu-satunya orang yang memiliki sanad koleksi foto yang complicated. Oh, foto yang 3 pilar nih. Ya, 3 pilar, dan itu salah satunya beliau yang pemegang ya daripada yang lain. Walaupun terus sampai dia beli foto yang jelek itu 600.000 dibeli di majalah itu yang jelek. Kalau ada fotonya beliau beli 600.000. Padahal mungkin kalau dibuang nggak ada yang ngerti itu. Tapi bagi beliau sangat berarti. Nah, itu Yai Salam nyuwun tolong dinarasikan. Foto-foto itu biar hidup dinarasikan. Akhirnya kami dari IKMAM ini, alumni ini, pengurus harian musyawarah. Ini ya apa nanti harus ada ornamen yang lain, tidak sekedar foto. Nah, akhirnya kita kumpulkan tim-tim ya, termasuk para penulis juga, para santri yang betul-betul selama ini ngopeni manuskripnya Mbak Bisri, termasuk Pak Yusuf Suwarto, Mas Aang, kemudian Dr. Ati itu yang alumni sini yang menulis buku Mbak Nur Khotijah. Itu kita ayo ya bareng-bareng tulis. Nah, kebetulan saya
nulis kemarin bab pertama, jadi bab pendahuluan secara umum saja. Nah, manuskrip sekarang, kemarin 2 hari yang lalu kita lagi mendigitalisasi kaset. Kaset ada kaset itu isinya wasiatnya Mbak Bisri. Luar biasa itu. Dulu waktu ada tahun berapa ya di auditorium itu diputar ketika ada acara bedah buku kalau nggak salah. Itu diputar asli suaranya Mbak Bisri. Jadi merinding itu kan. Nah ini kita terus cari. Kita orek-orek, kita ke perpustakaan dalam, ke sepuhan dalam Indo itu kita cari, menemukan ini tulisannya siapa, maknanya siapa, itu kita tulis. Itu kan. Jadi dari manuskrip itulah kita bisa merangkai menjadi sejarah Pondok Denanyar ini. Ya doakan mudah-mudahan ini terus-menerus ada tambahan. Amin. Bahkan di bab 4 itu terkait artefak dan nilai spiritualitas. Jadi di bab 4 itu praktis gambar-gambar, termasuk benda-benda yang pernah dimiliki oleh Mbak Bisri. Pencet yang terkait dengan apa itu, dulu kan belum ada jam. Itu untuk mengetahui jam sholat itu pakai pencet, itu sudah kita amankan walaupun ada perbaikan. Kemudian beduk macam-macam. Jadi artefak-artefak yang berbau. Bahkan kita berusaha untuk, walaupun agak berat sebenarnya, hubungan antara Denanyar sebagai desa, sebagai nama dengan Mbak Bisri. Ini bahkan kita, nama Den Anyar itu aslinya gimana sih gitu kan. Oh, Raden Anyar. Kita telisik, teman-teman menelisik, Mas Aang menelisik ke makamnya yang gampangannya apa ya, yang Mbak Denanyar itu, dan ternyata ada hubungannya. Ada sesuatu yang tidak bisa saya ceritakan di sini karena tidak semua orang percaya ya, ini karena mistis betul, tapi saya terjadi pada diri saya itu kan. Jadi saya tidak bisa menceritakan kok, wah iki kok ngene nan. Ya memang itu saya pernah bahkan menimpa pada diri saya tahun 1996 gitu kan. Dan saya kejadian itu saya konfirmasi ke beliau Yai Faruk, Allah yarham, dan beliau menceritakan secara fasih siapa-siapa itu. Tapi saya tidak bisa menceritakan, saya ceritakan ke kawan-kawan tim saja. Nah, itu adalah pilihan Denanyar, juga bukan persoalan yang mudah. Harus kita sadar, tradisi selalu minta pendapat, konsultasi pada sang guru itu diterapkan betul oleh Mbak Bisri. Mendirikan di Denanyar ini, termasuk Pondok Putri yang pertama barangkali di Jawa Timur bahkan Nusantara ya, itu dikonsultasikan semua, tidak mentang-mentang alim. Dah ini yang paling penting ini, ya Allah, luar biasa Mbak Bisri. Dan dari foto itu kata Cak Faisal ini yang luar biasa Mbak Bisri, makanya Mbak Bisri itu jarang, bahkan tidak pernah ditemukan foto jejer karo Mbah Hashim. Ini luar biasa, selalu menjauh, jaga jarak, tawadhunya luar biasa, nggak mentang-mentang podo alime ya terus wah kaya arek saiki ya wis gurune dijak tos saleh wah ndak habis itu ya. Saya betul-betul, maka kenapa saya dulu ketika S3 itu ketika kenalan sama teman-teman dari mana Mambol Ma'arif itu nggak kenal mana Mambol Ma'arif itu, dan baru ulum tak kenal sama beras. Memang karakternya Denanyar begitu, selalu mainnya di balik layar. Mbak Bisri perannya penting, tapi selalu di balik layar. Sehingga mungkin Mambol Ma'arif tidak begitu kuat dengan pondok yang lain, tapi saya yakin peran dan kontribusinya luar biasa. Karena karakter yang ditanamkan oleh Mbak Bisri itu tawadhu itu luar biasa. Gak usah corong ngelakoni apa-apa, gak usah diekspos lah. Kayak zaman saiki melakukan di-update status. Nah, itu bukan tipe Mbak Bisri itu. Mbak Bisri nggak begitu. Makanya ketika kita memperjuangkan beliau gelar pahlawan, Duriyat itu santai saja. Dawi salam mesti nggak usah gopo, nggak usah biasa. Biarkan Mbak Bisri menjadi tokoh bagi kami, bagi Duriyat dan bagi santri itu terus bahasa yang luar biasa. Enggak, begini, enggak. Kita sebagai tim ya sejak awal itu apa yang kurang. Nah, bisa jadi ini adalah faktor politik ya kan, karena berkas kita dari Jombang provinsi itu dinyatakan komplit, bahkan komplitnya ini
mengalahkan data atau berkahnya Mbah Wahab dan Mbah Hashim. Itu kata kasih gelar di Jawa Timur ya. Tapi kita terhibur oleh dawuhnya Yai Salam itu. Ya gak usah ngoyo-ngoyo lah. Cukuplah Mbah Bisri itu menjadi pahlawan, menjadi tokoh bagi kami dunia dan santrinya. Itu luar biasa. Dan gak mau dia cara Mbah Bisri hidup misalkan, gak mungkin mau itu. Tak prediksi karena beliau begitu. Tawaduknya luar biasa. Jadi ya Allah, itu belum ada lah bandingannya dengan beliau, belum ada. Kalau kita baca Amir, kalau kita baca secara beliau luar biasa. Ya, sangat luar biasa sekali tadi Pak Aziz tadi menceritakan tim penulis di balik layar itu sangat keren lah. Ini lanjut ke pembahasan Ustadz, bahwasanya tadi kan kita kan sudah mendengarkan bahwasanya dari awal itu bagaimana Mbah Bisri itu berjuang mencari sanad sampai ke Mekah, terus sampai ke Yai Khalil, sampai bertemu Yai Wahab. Dan saya tuh juga pernah lihat di makalahnya dawuhnya Gus Dur bahwasanya angkatannya Mbah Bisri sama Mbah Wahab itu generasi terbaik. Iya. Saya bayangkan kok dulu teman-teman itu ngobrol sudah lama sebenarnya. Angan-angan begini karena melihat carut marutnya Indonesia ya. Saya membayangkan ya Allah kalau Mbah Bisri, Mbah Wahab, Mbah Hashim itu hidup ya Allah. Danio gitu. Mas kita bayangkan. Beliau bertiga itu ya Allah luar biasa. Jadi sama-sama tokohnya, sama-sama alimnya, ada hubungan guru dan murid, tetapi tetap menjaga tawaduk. Tawaduk. Mbah Bisri itu tidak pernah dulu ketika menjadi Rois Am itu mengundurkan, tidak mau dah. Sepanjang Mbah Wahab masih hidup saya tidak mau. Bayangkan. Nggak mau sekarang kan udah malah malah pakai money politik itu hanya sekedar untuk menjadi pimpinan di NU. Bayangkan itu tawaduknya luar biasa. Sepanjang tidak mau Mbah Bisri itu dipaksa tidak mau sepanjang Mbah masih hidup. Dan ini penting pembelajaran bagi kita. Jadi tiga tokoh ini dulu ya Allah dulu tahun berapa saya lupa ya ketika Kusmus kita undang di hall itu menceritakan tuh betul-betul luar biasa ya Allah. Ayam melihat foto beliau aja sudah ya Allah luar biasa. Ini Indonesia ayam. Sekalipun ya, kalau kita lihat dari sejarah pemikirannya dari sisi fikih, Mbah Wahab sama Mbah Bisri itu kan tidak begitu sama. Mbah Bisri itu kan fikih itu orientasinya fikih oriented. Kemudian Mbah Wahab itu ada usul fikih, gitu kan. Tapi nggak saling apa ya, nggak biasa tetap akur, makan bareng, gitu kan. Bahkan kalau ada problem, Mbah Bisri sudah menjawab, ya, termasuk kasus korban itu kan yang ada seorang masyarakat tanya korban, Mbak keluarga saya 8 mau korban sapi, katanya sapi 7, iya. Terus gimana Mbak? Yang ngenteni sampean nih punya sapi lagi kan gitu kan. Tapi Mbah Bisri ndak egois. Waktu itu ada Gus Dur iki terno nangguni mbahmu Wahab kontako. Nah gitu kan. Jadi ketika mempersilahkan orang untuk mencari jawaban yang berbeda tentunya, ini saling menghargai perbedaan luar biasa di atas segala-galanya. Sekalipun Mbah Bisri itu terkenal dengan tagline-nya ya, tegas berpikir, tapi jangan lupa lentur bersikap. Tegas berpikir diterapkan untuk beliau, tapi lentur bersikap ketika berhadapan dengan masyarakat yang cukup varian, baik pemikiran maupun beban psikologis yang berbeda. Nah, tidak dianggap kebiauan, kan enggak. Jadi ada lika-liku jawabannya. Itu namanya ad-dinu yusrun, agama itu memudahkan. Dan sering tidak sependapat dengan Mbah Wahab, tapi tetap berjuang, itu kan. Karena asik gitu loh, hidup itu dinikmati aja. Sekarang beda pendapat sampai bertahun-tahun. Berapa ini Pak Alawi nggak selesai-selesai. Itu kalau Mbah Bisri misalkan ya kita bisa prediksi. Standarnya Mbah Bisri syariat itu aja. Kalau nggak sesuai dengan syariat ya sudah. Ya, Pak, itu misalkan di tengah Habib atau tidak, tengah Kiai atau tidak. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat ya sudah. In akramakum indallahi atqakum itu standarnya Mbah Bisri.
Jadi kita sebagai santri Mbak Bisri nggak usah ikut-ikutan. Debat-debat itu udah biasa saja gitu kan. Ya tetap harus kita jaga ikromannya itu, takdiman pada siapapun yang standarnya adalah syariat. Dan ilmiah amalia ilmiah itu Mbak Bisri sikap satu dia udah itu. Jadi sebagai santri gitu aja, kalau diajak ngobrol terkait perdebatan apapun ya enggak usah masuk sampai melelahkan. Nah itu jadi ya, kita terus menerus lah sebagai alumni, sama juga sebagai alum terus menerus untuk berusaha. Itu kan santri itu kan sosok yang mengupayakan dirinya untuk meniru dan meneladani para masyayiknya. Itu santri harus, tidak boleh tidak. Sebeda apapun tetap harus ada titik temu sebagai wujud dan bukti menghargai sanad keilmuan kita kepada beliau. Kalau sekarang yang melalui para masyayikh yang masih hidup pengasuh itu, saya yakin beliau itu juga berupaya untuk meneladani Mbak Bisri. Dan Mbak Bisri adalah sosok orang yang berusaha untuk meneladani sang gurunya sampai ke Kanjeng Nabi. Jadi nggak usah nyeleneh-nyeleneh gitu loh. Nah, itu sederhananya sebagai santri kita. Ya, lanjut apa? Ini mungkin para santri-santri di Nazar juga nggak tahu ini apa gimana. Apa namanya? Kenapa sih Mbak Bisri itu milih Denanyar? Ya, itu ya. Jadi itu kan ceritanya luar biasa. Maka apa ya? Kehidupan dulu itu yang cukup bervariasi. Dulu pabrik yang masih ada kan pabrik gula. Dan ditengarai bahwa di samping kanan kiri pabrik itu mesti karena sirkulasi keuangan itu mesti beredar tidak jauh dari pabrik, sehingga di situ macam-macam ada, termasuk lokalisasi. Bahkan Denanyar ini pernah nih, kalau kita baca ya ada dokumennya itu, ada mungkin Mas Kani baru itu adalah pabrik terbesar minuman keras. Satu hari itu berapa botol kita tanya. Lokalisasi pun ada, bahkan sampai sekarang sisa-sisa karakter orang ini, karakter orang yang itu masih ada. Jadi bukan kebetulan Mbak Bisri yang sosok keras begitu ya, saat syariat ditempatkan pada daerah yang benar-benar minus soal agama, kemaksiatan merajalela luar biasa. Itu konon dulu kan banyak kebun-kebun kelapa itu kan ya. Jadi untuk mentahkik pilihan Denanyar ini, ya konsultasi ke Mbah Hasyimnya itu. Nah, Mbah Hasyim agak keberatan gitu kan. Tapi diceritakan bahwa Denanyar ini angker, Mbak. Wes nggak berani keluar malam, nggak berani, hilang sembarang kali yang itu kan. Akhirnya Mbah Hasyim itu uji coba bawa sepeda. Dulu Mbah Hasyim kan kaya ya, punya kendaraan ontel itu nggak sembarang orang. Itu melintas Denanyar jam 9 itu dirampok orang. Dikasihkan juga. Iya bener ini angker di sini. Maka didirikan Pondok Denanyar awalnya ya. Pondok Denanyar di Denanyar ini. Dan nah itu saya cerita dari Yai Faruk Allah Yarham ketika menimpa pada diri saya konsultasikan bahwa termasuk yang secara metafisik ya yang membantu adalah Raden Anyar itu di Denanyar ini. Nah, saya tidak bisa mengeksplos secara metafisik karena saya tidak mampu untuk bicara itu, tapi ya sedikit-sedikit banyak ada kaitannya terbesar itu ya. Jadi nah, termasuk kenapa kok dibukanya perempuan? Nah, kan dulu perempuan ya karena tempat lokalisasi sih ya. Jadi perempuan itu yang tidak memiliki pemahaman soal agama yang mudah aja terseret pada dunia hitam itu ya menjual diri macam-macam. Akhirnya dilihat oleh Mbah Nyai Nur Khotijah terutama ya, ini kalau dibiarkan begini tidak diberdayakan ini sangat bahaya. Maka 1-2 orang diajari oleh beliau Mbah Nyai Nur Khotijah di teras dalam awalnya begitu. Dan alhamdulillah walaupun toh dulu tidak begitu awalnya ya tidak direstui oleh Mbah Hasyim.
tahun 1919. Jadi pasca 2 tahun Pondok Putra, kemudian 2 tahun berikutnya Pondok Putri, dan alhamdulillah luar biasa. Dan bahkan tahun 1921 diikuti oleh Tebireng gitu kan, Hashim mendirikan Pondok Putri. Nah ini adalah emansipasi luar biasa, dan itu bisa kita lihat dari buku Mbak Nur Khotijah itu yang jadi luar biasa complicated. Jadi Denanyar itu bukan persoalan daerah biasa ya. Ya, pertempuran terkait dengan agama dan kemaksiatan itu berkelindan, sehingga harus ada sosok pemberani. Maka Mbak Bisri yang tegas berfikih itu diletakkan di sini untuk bagaimana merubah, dan alhamdulillah luar biasa perkembangannya. Jadi kita lihat di foto-foto zaman dulu itu pondok pertama bangunannya itu, nah itu sudah kita dapatkan Pak. Dulu santri yang bangun-bangun sendiri ya, awal-awal begitu ya. Mungkin hanya 7 orang awal-awal, jadi berbagai banyak santri dari kurun waktu yang berbeda. Jadi di Denanyar luar biasa, malah sampai sekarang kadang-kadang jadi kita bersyukur lah pernah menjejakkan kaki di Denanyar, Raden Anyar. Kita kira gimana pengaruh Pondok Denanyar waktu itu di zaman yang apa namanya di zaman Indonesia waktu itu ya pengaruhnya terhadap keagamaan dan sosial. Ya luar biasa, sangat membantu Pak. Jadi berkat kedisiplinan Mbak Bisri, Mbak Bisri sangat disiplin, wae ngaji yo ngaji jamaah, bahkan keras. Mbak Bisri itu sangat disiplinnya, belum waktunya zuhur kok ditutuk betul. Iya, saya nutuk ditutuk tenanan disiplin Mbak Bisri keluar tetap. Itu memang karakter bawaan dari Tayu sana itu kan, kedisiplinan. Nah, seperti itu. Jadi karena kedisiplinan dan kegigihannya lah. Karena memang untuk menghadapi pola pikir masyarakat yang soal keagamaannya minim, itu memang harus step by step, pelan-pelan, tidak boleh langsung tek-tek begitu. Maka itu diterapkan oleh Mbak Bisri. Hanya tidak banyak santrinya yang dari Denanyar dulu kan, dari daerah setempat ada, dari Perak, dari Denanyar juga ada. 1-2, dan 1-2 inilah mengajarkan ke teman-teman sekampung, tetangga kanan kiri terus menerus tanpa lelah, bahkan sampai Denanyar menjadi salah satu desa ya yang luar biasa pola pikir kehidupannya bermasyarakat dan beragamanya, berkat jeripaya dan ikhtiarnya Mbak Bisri dan Mbak Nur Khotijah untuk betul-betul memberdayakan para masyarakat setempat. Awalnya memang untuk masyarakat ya pondok didikan itu, karena melihat sisi kelemahan pengetahuan soal keagamaan, karena banyak orang yang mendem main judi itu biasa tuh. Nah, dari mulainya dulu Mbak Bisri bangun pondok, terus hingga sekarang kan kita tahu bahwasanya Pondok Denanyar sudah berkembang pesat di dunia keilmuan gitu kan. Itu kira-kira itu karena apa namanya Pondok Denanyar itu disegani di bidang keilmuan sampai sekarang? Ya hampir semua pendiri pondok pesantren, Mbak Bisri, kemudian Mbak Hashim, Mbak Wahab, beliau mau mendirikan pondok tidak seperti sekarang ya, orientasinya duit. Saya yakin tuh sekarang ya tidak semua memang, tapi banyak orang-orang mendirikan pendidikan itu niatnya bukan niat benar-benar lillahi ta'ala, tapi Mbak Bisri ditirakati betul. Karena gampangannya gini, kalau bahasanya ya Mas Duki Al-Hafidh, Mbak Bisri oleh membangun pondok Denanyar yang jejak lemah Denanyar itu nggak geme-geme, nggak sembarangan. Oleh jejak kakinya ke jejaknya begini loh ke tanah Denanyar, bukan hal yang remeh-temeh, tapi diniati betul. Sehingga sampai kapanpun ya, mudah-mudahan sampai kapanpun Pondok Denanyar ini memiliki kontribusi yang luar, karena sejak awal pondasi-pondasi baik secara fisik maupun non fisik ya, ketika Mbak Bisri memilih Denanyar ini sudah diniati benar. Jadi benar-benar menjadi daya tarik orang seperti itu. Walaupun
Mabul Ma'arif ini kalau dibandingkan dengan 3 pondok besar ya paling sedikit lah santrinya, tapi saya yakin saya keliling kemana-mana ketika acara alumni mereka punya kontribusi yang positif dan fakta di masyarakat seperti itu. Jadi percaya, makanya kita sekarang sebagai santri ya tugasnya meneruskan perjuangannya Mbak Bisri, akan cari ilmu yang serius. Afdhalu thariqah thalabul ilmi, sebaik-baik thariqah itu adalah mencari ilmu. Maka Mbak Bisri itu enggak, thariqahnya ya thariqah ngajar, itu ngaji sebentar ngaji, tidak bisa tidak ada waktu nganggur, nggak ada. Maka Ikamam ini kegiatan utamanya ya ngaji kemana-mana kita, bukan ngaji mulut ya, tapi ngaji kita. Ini adalah di antara yang meneruskan, termasuk Zubat itu dulu itu gampangannya berita nih Mbak Bisri, ngaji kitab Zubat itu khatam ulangi lagi, khatam ciri ngaji kayak berita nih ngono. Jadi khatam ulangi lagi, khatam ulangi lagi, sekalipun kita kecil, tapi terus meneruskan itu beritanya Mbak Bisri, sehingga kita lestarikan dalam bentuk kegiatan rutin tiap Sabtu malam Ahad lagi di masjid itu. Luar biasa, tadi sudah kita dengarkan banyak cerita yang sangat mungkin orang-orang di luar sana masih belum tahu tentang cerita-cerita seperti ini. Kan orang-orang biasanya kan mengetahui Mbak Bisri itu dari artikel cuma menggambarkan secara singkat. Jadi tadi kita udah mendengarkan banyak cerita dari Pak Aziz yang menurut saya sangat spektakuler. Kita sebelum lanjut ke segmen selanjutnya, moga Ustaz minum dulu, kayaknya capek tadi. Kayaknya dari tadi capek. Moga Ustaz. Mungkin saya ada segmen menarik nih, sebelum masuk ke bahasan yang selanjutnya ini. Saya tadi menerima pertanyaan dari anak-anak ini, mohon untuk disampaikan ke Pak Aziz. Ini pertanyaan agak nyeleh. Ini ada yang bertanya begini, Ustaz, kira-kira kalau Mbak Bisri itu hidup di zaman sekarang, kira-kira beliau itu ngopi nggak sambil bahas kitab? Ya kalau saya lihat keteguhan ya kan, dan ini bedanya dengan Mbak Wahab ya, Mbak Wahab itu agak lentur ya. Tapi kalau misalkan Mbak Bisri kok sama Sugeng ya, saya prediksi nggak mareng, nggak. Karena Mbak Bisri itu apa ya, kekeh orangnya, kekeh. Karena begitu ya. Gampangannya cara wong eneng gon penak pola pokok diskusi nang warung itu kan. Beda dengan santrinya, nang kafe macam-macam. Tapi saya prediksi kayaknya enggak, melihat karakter beliau. Marong kan ya walaupun lucu kan gitu perjalanannya Mbak Wahab dan Mbak Bisri, kan Mbak Bisri bawa beda. Ya selentur aja. Marong ya marong kan gitu kan. Nah, tapi Mbak Bisri kalau saya prediksi tidaklah. Saya punya keyakinan begitu. Karena beliau mengajarkan konsistensi ya. Konsisten betul Mbak Bisri itu. Ini yang tidak bisa diharapkan. Ketika MPRGR itu kan Mbak Wahab kan ingin melobi Mbak Bisri kan gitu kan, karena berbeda pendapat antara dibubarkan atau tidak. Di gampangan cari saya disuap lah di masalah sehingga. Tapi di tengah-tengah makan ya Mbak Bisri ngomong dawuh tetap loh MGR tetap beda. Wah Bapak kok gak masuk itu di antara keteguhan beliau. Dan saya yakin keteguhan beliau berbasis referensi ya, tidak sekedar dan apa ya, konsistensinya beliau Mbak Bisri itu tidak memandang apakah orang memuji atau tidak. Ini yang paling penting, memang betul-betul muncul dari hati nuraninya dan demi kemaslahatan amal. Itu yang kita lihat, saya pikir. Sehingga kalau anak sekarang ngopi enggak ya, enggak lah, enggak. Kok enggak bang? Enak tempat sing enak kok ngopi ya, gitu. Itu kalau saya prediksi ya. Tapi banyak ya, santri-santri zaman sekarang itu bilangnya, santri kok ngopi terus tanyain, ya ini biar niru kiai saya, ini gimana? Nah, ya kiai sekarang ya anak
sekarang kan ya walaupun kiai ya anu ndak, kalau ngopi kan jarang lah. Saya yakin kiai itu begitu, Kiai Salam, Kiai Wahab paling dahar gitu aja lah. Kalau dikatakan ngopi ya ndak. Beda gawakisnya. Nah, gawakis ini mumpung masih muda ya ngopi gak apa-apa, ngopi kan ngopeni hati ya. Ya, tapi untuk beliau-beliau itu saya lihat tidak cangkruan kan enggak, paling ya sekedar ketika dahar sudah selesai ya sudah. Ya seperti itu. Dan itu lumrah lah ketika beliau dalam perjalanan kemudian marung. Tapi itu enggak kayaknya enggak lah. Kalau saya pribadi enggak memberi konsisten. Enggak marung. Untuk kok santri-santrinya ini gimana tuh? Kayak mengatasnamakan. Ya enggak masalah lah. Tanggapannya bagaimana? Yang penting hal yang urgen, hal yang apa ya, primer tidak bersinggungan. Apa itu? Ya terkait dengan konsistensi dan apa? Itu tadi loh, ilmiah amalia ilmiah itu aja. Ngopi enggak masalah zaman sekarang kok. Saya juga sering ngopi kan, bahkan ngopi juga buka laptop, juga baca buku, bahkan mutolaah juga ya jadi warung kopi. Ya, tapi yang penting itu nggak masalah, yang penting nggak haram saja. Ya, yang penting jangan lupakan bahwa mau tidak mau ya mungkin ini teman-teman perlu dipahami bahwa kita sebagai santri yang nanti akan menjadi alumni ini paling penting. Kalau menjadi santri kan bisa lah. Saat ini misalkan Mas Rafa dan kawan-kawan kan bisa kita pantau kalau ada hal yang tidak sesuai ya. Tapi kalau sama sudah menjadi alumni itu harus hati-hati. Perilaku, ucapan, qaulan wa fi'lan wa takrironnya, ketetapannya itu akan menggambarkan di mana Anda pernah mondok. Oh, ternyata gitu aja ya membal kan begitu. Maka tanggung jawabnya alumni berat sekali. Karena akan menjadi mercusuar, menjadi kaca bagi pondok Mambaul Ma'arif. Ketika Anda berlaku baik, gitu kan tadi ilmiah amalia ilmiah dan dibingkai dengan adab yang luar biasa, akhlak yang luar biasa. Habis itu akhlak luar biasa, tawadhunya. Foto aja loh enggak mau jajar ke Mbah Hashim. Itu menjaga Bapak. Itu tawadhu itu. Nah, itu tetap harus kita jaga betul. Karena apa? Pondok pesantren Mambaul Ma'arif besar dan kecilnya tergantung alumni, bukan tergantung pengasuh. Hayatuhu wa mamatuhu Mambaul Ma'arif tergantung alumni. Sehingga teman-teman kalau di kampus selalu ketika ada acara iqamah betul-betul itu tak sampaikan betul. Saya titip nama baik Mambaul Ma'arif adalah di tangan sampean semuanya. Jangan sampai menodai. Sekalipun 1-2 orang itu sudah menjadi cukup menjadi stigma bagi masyarakat. Masyarakat tuh nggak mau tahu. Rafa itu kan di Mambaul Ma'arif ya, tenanya ketika Anda pulang kembali begitu. Kemudian, nah itu makanya jadikanlah tugas sekarang sampean adalah berusaha untuk mentemplate, belajar mendownload semua perilaku masyayikh yang nanti akan Anda kembangkan, Anda jadikan teladan di masyarakat. Ini tugas kita. Saya pun berusaha walaupun tidak bisa maksimal 100%, tapi kita tetap sudah usaha, gitu kan. Jangan sampai meruntuhkan kebesaran Mbak Bisri. Wah, ini kapan ngono alumni murtad gitu. Jangan sampai lah. Mbak Bisri itu begitu ya. Jadi kita berusaha terus. Ketika kita ada acara alumni kemana-mana, tetap saya sampaikan. Membangun loyalitas. Saya tuh pengen alumni itu punya begini loh, alumni itu wa idza dzukirul ma'had gitu kan, ketika ma'had disebut Mambaul Ma'arif wajilat qulubuhum. Jadi anek banner anek apa pengajian rutin iqamah Mambaul Ma'arif ngono maten kan. Wa idza tuliyat alaihimul masyayikh, ketika dibacakan nama-nama masyayikh zadathum iman. Semakin yakin kita sebagai bagian dari Mambaul Ma'arif, keilmuan kita sana keilmuan kita jelas. Jadi itu loyalitas itu ukurannya begitu. Nah, kadang-kadang anak-anak Mambaul Ma'arif kan ada alumni begitu. Nah ini terus kita akan perjuangkan ya.
sama-sama kita Mas Rafa dan kawan-kawan harus terus seperti itu. Tidak harus memperjuangkan membangun ma'rif, tidak harus menanti hafal ini hafal itu, tidak. Hal-hal sederhana aja, perilaku keseharian yang sama lakukan dan dipotret oleh masyarakat paling tidak menggambarkan sebagai bagian dari santri membangun ma'rif. Ya santun lah, tawaduknya terutama, adabnya dijaga, gak usah melu-melu yang lain-lain seperti itu. Karena Mbak Bisri itu mengajarkan kesantunan, ketawaduan, kedisiplinan, gitu kan, dan konsistensi yang luar biasa. Itu Mbak Bisri. Kalau soal ilmu, soal apapun tidak usah diragukan, ya seperti itu. Itu tugas kita semuanya. Tuh dengerin tuh buat teman-teman yang masih bilang, yang masih suka ngopi. Terusnya tadi juga Pak Aziz menyampaikan tuh kita itu sebagai anak denanya itu harus bangga ketika membawa ma'rif berada di dada kita. Nek ngopi nggak apa-apa, nggak masalah, ngopi biasa, nggak apa-apa. Ngopi-ngopi masalah. Saya setiap hari kan di warung kopi depan itu, tapi kan tetap enggak sekedar cangkuran ya. Ya mohon maaf sekali, mohon maaf. Kadang saya juga karena waktu saya banyak, kadang itu saya dulu di nasihati Yai Faruk Allah yarham tuh, ojo sekali-kali sekalipun awakmu iso ngaji gak mutolaah sak guru ngajar berat. Guru itu makanya kadang saya mutolaah itu udah warung kopi, buka laptop, buka kitab, mutolaah, didik pokoknya mutolaah. Itu pesen nih berat itu, makanya saya ngaji ku gak usah kakek lah. Kakek sing dikeji ku kakek juga mutolaah berat. Itu loh. Nah, nggak mau warung kopi gak apa-apa. Saya juga menghasilkan banyak buku di warung kopi. Dengan yang penting manfaatnya. Jangan sampai ngopi terus lali kewajibannya. Jamaah tertinggal, ngaji tertinggal, shower tertinggal. Itu yang nggak benar sebenarnya. Yang memanfaatkan waktu lah. Waktu al-muhafadzatu 'alal awqat untuk mencari ilmu itu. Ya, berarti ngopi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, tapi yang penting ada manfaatnya gitu. Ngaji di warung kopi ya apa-apa, sekali-kali kan. Emang kan pernah ngaji di kafe, di resto biasa, seneng. Kadang-kadang teman-teman cabang kan ya Pak Ketum ini mau ngaji nggak ada tempat ya di kafe, ngomong kafe. Jadi di kafe pernah, di kafe luarnya kolam renang gitu kan. Jadi ruang kaca begitu. Jadi apa nani sambil lihat orang renang. Iya, ini nggak masalah, sekali-kali lihat ngaji nih. Masuk kafe gaya elek terus kan, nah, gitu. Jadi kita membantu untuk bagaimana taklim, ta'alum itu bisa kita lakukan di mana saja. Tidak harus di ruang kelas, di kafe pun perlu kan. Sangat perlu. Malah saya suka di situ-situ kan. Jadi ada nilai ganda. Memberdayakan dan paling orang kan berpikir ya ngaji. Kita sering lah ngaji alumni di tempat-tempat kafe, rumah makan itu. Ya oke aja. Masalah. Oke, mungkin bisa lanjut ke segmen selanjutnya. Soalnya kiprahnya Mbak Bisri itu di kancah nasional. Perannya Mbak Bisri itu dalam perkembangan Islam itu gimana, Tan? Ya kalau kita bicara segmennya nasional ya, skala nasional ini sudah luar biasa. Mbak Bisri ini sudah artinya persoalan benarnya sudah selesai gitu kan. Persoalan benarnya sudah selesai. Dan Mbak Bisri salah satu termasuk menjadi ketua DPR kan, yang memimpin sidang itu ada fotonya yang bisa terkenal. Jadi masa perpolitikan Mbak Bisri itu dimulai dulu menjadi partai P3 ya, P3 termasuk lambang P3 Ka'bah itu adalah beliau yang menyarankan Mbak Bisri. Walaupun sekarang ya, jadi dulu itu begitu. Mbak Bisri berpolitik pun politiknya santun. Dan tetap Mbak Bisri itu apa ya? Standarnya syariat itu tidak bisa dinyak, sekarang politik apapun itu kan. Yang menyalahi aturan syariat Mbak Bisri akan lawan itu kan. Tentu melawannya Mbak Bisri dengan bijak, termasuk dulu tahun 71 kalau nggak salah zamannya Pak Harto itu terkait dengan undang-undang pernikahan, perkawinan itu kan. Nah itu, wah ini problem ini kalau dilanjutkan. Maka Mbak Bisri itu kan melalui fatwanya, termasuk undang-undang pernikahan itu
kompilasi hukum Islam terkait pernikahan yang apa itu disahkan kalau nggak salah tahun 1974 itu kontribusinya waktu itu luar biasa untuk mengkanter undang-undang yang waktu itu diantaranya ada memperbolehkan menikah beda agama misalkan itu kan nama bisa kan enggak, karena standarnya syariat walaupun toh ada salah satu imam misalkan yang membolehkan tapi Imam Bisri kan keberatan dan itu sudah dikantor oleh Mbak Bisri undang pernikahan kompilasi hukum Islam tahun 74 kalau nggak salah, dan termasuk beliau menggagas terkait dengan fatwa hasil dialog dengan Yusuf Al-Qaradawi terkait dengan KB itu kan. Kebetulan buku KB itu saya dulu yang itu luar biasa ketika saya merepro itu buku lama sekali. Yang luar biasa referensinya Mbak Bisri itu Al-Ikhtikaf kalau nggak salah ya. Kitab-kitabnya yang luar biasa jadikan referensi itu. Jadi kita waktu itu merepro itu butuh 3 orang untuk kerja keras menelisik karena zaman dulu kan sederhana ya mencantumkan narasi ini, tapi narasi dari mana tidak ada sumber, tapi berkat kejelian kita. Dan itu luar biasa, itu produk hukum yang sangat luar biasa terkait dengan KB itu. Itu sudah ada fatwa KB itu. Dan itu Mbak Bisri peran penting. Itu tidak lain adalah kontribusi beliau tidak hanya skala nasional, internasional. Sudah dengan Yusuf Qaradawi dialognya seperti itu. Dan tidak diragukan lagi Mbak Bisri dalam kancah nasional. Bahkan sering walaupun diem-diem ya di dalam buku itu diceritakan Pak Harto itu kadang sering sowan ke Mbak Bisri. Soal Mbak Bisri karena memang Mbak Bisri itu beliau tegas ya, tidak ngambang kalau memberikan jawaban. Ayo tapi ada solusi dan ada alasannya seperti itu. Sekalipun agak tidak setuju misalkan dengan beberapa hal dengan Pak Harto, tapi tidak memusuhi, ya tetap aja silaturahim, ya namu ya diterima. Jadi politiknya politik santun itu Mbak Bisri itu. Enggak seperti sekarang ya gontok-gontokan, enggak sekarang. Dan luar biasa. Dan yang meniru soal politiknya kayaknya Mbak Bisri ya Gus Dur itu. Enggak pernah sakit hati ya. Ya biasa lah, perbedaan biasa. Kalau mau perjuangkan sesuatu yang tidak berhasil ya bukan berarti salah. Tapi sudah berusaha, berijtihad. Ya, berijtihad kalau salah kan tetap berpahala 1, kalau benar ya pahalanya 2. Dan itu Mbak Bisri nggak bisa dilobi, udah bisa lobi pokoknya sih ngono kok gitu kan, tapi semuanya demi kemaslahatan umum termasuk bagaimana dalam berbangsa dan bernegara ini Mbak Bisri. Saya lupa sebenarnya ada konon ini ada di perpustakaan Tebuireng yang dulu tahun berapa salah satu Gus Solahuddin itu mengirimi saya kalau nggak salah ada Pak jadi kriteria pemimpin dalam pemimpin itu kalau nggak salah ada 5. Yang pertama yang tidak bisa diganggu adalah ketakwaannya, nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua wawasan terkait kebangsaan itu Mbak Bisri itu ada 5 itu saya lupa, tapi yang paling menonjol di situ nomor 1 adalah takwanya. Yang kedua wawasan soal kebangsaan. Nah kalau nggak ngerti kebangsaan terus mimpin negara terus kepiye? Itu menjadi luar biasa dan itu ada katanya di narasi itu, tapi kita cari masih belum menemukannya. Saya dulu di copy gitu aja, di foto katanya konon di perpustakaan Tebuireng seperti itu. Nah itu soal dan banyak menginspirasi. Maka sampai sekarang ditiru. Dulu itu mimpin rapat itu kan pertama itu harus anggota tertua sama termuda. Lah Mbak Bisri waktu mimpin rapat itu tertua. Sama sekarang digunakan MPR, DPR, kemudian DPD itu kalau mimpin rapat awal itu mesti tertua dan termuda. Sama sekarang dilestarikan. Dan yang hebatnya Mbak Bisri menutup rapat itu mesti wal asri. Jadi bergema di ruang DPR, MPR itu Mbak Bisri kalau mengakhiri ya wal asri itu. Yang seperti kita kalau
menyudahi rapat dan pertemuan di Mambaul Ma'arif, dan itu tradisi-tradisi yang secara tidak langsung Mbak Bisri menyelipkan terkait dengan keislaman dan syariat kepada persoalan-persoalan politik kebangsaan. Jadi banyak sekali Ustaz, berarti warisan-warisan yang diturunkan dari Mbak Bisri kepada kita. Iya, doakanlah kita tim ini terus menelisik. Kita cari membongkar manuskrip ini. Kita sudah minta dari pihak yayasan untuk bisa menyiapkan almari khusus lah. Nanti akan kita tempatkan manuskripnya Mbak Bisri itu menjadi satu. Yang berserakan-serakan kan masih berserakan-serakan. Kita terus akan berupaya untuk mencari manuskrip yang lain, baik bersifat tulisan maupun tutur-tutur beliau dari bersifat simai lah, mendengarkan dari sana. Itu kita harus terus berupaya. Dan mungkin tidak untuk kemungkinan barangkali teman-teman Rafa dan teman-teman nanti juga punya keinginan untuk bisa menelisik ulang terkait dengan sejarah Denanyar, karena semakin banyak yang menulis terkait dengan sesuatu subobjek ya Denanyar ini semakin kaya sebenarnya. Siapapun yang menulis, sebenarnya yang menulis semakin banyak orang yang menulis membicarakan sesuatu itu nanti akan ketemu, kayak selingkuhnya akan ketemu, nilai perbedaan ketemu, nilai kesamaan ketemu. Nah nanti mesti terus menerus akan kita perbaiki kan gitu kan. Jadi terus menerus kita harus menghargai itu, dan cara melestarikannya ya begitu. Maka nanti ke depan kita harapkan ada materi kemampuan ma'rifat. Ini sudah saya juga tim kurikulumnya yang diketuai oleh Gus Huda, menulis kurikulum Mambaul Ma'arif yang harus diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk kemampuan ma'rifat. Masuk Mambaul Ma'arif nggak kenal siapa pendirinya, siapa garwane, siapa putra putrinya, itu kan nemen itu kan. Kalau nggak paham, nggak bisa meresapi itu, nggak bisa. Kalau sudah dihafal, dipahami, akan terpatri, dan tanpa sadar itu akan melahirkan alumni-alumni yang memiliki fanatisme, tentu fanatis dan loyalitas yang berbasis syariat ya, tidak berbasis emosional gitu kan, seperti itu. Oke, tidak terasa udah cukup lama ya, nggak kerasa kan Mbak Bisri dari awal beliau kecil sampai beliau mendirikan pondok dan juga aktif di organisasi, terus memberikan warisan banyak terhadap negeri Indonesia ini. Dan juga tadi saya mendengarkan tuh banyak nilai-nilai yang harus diteladani untuk santri-santrinya ini, terutama santri Denanyar ini, dan juga santri-santri di luar sana. Bahwasanya banyak itu nilai-nilai yang harus diteladani oleh kita semua. Contohnya dari perjuangannya mencari ilmu, dan juga bagaimana beliau tawaduknya kepada guru, sabarnya dalam mendirikan pondok dan mengembangkan pondok Mambaul Ma'arif sampai sekarang gitu. Dan juga menurut saya gaya kepemimpinan Mbak Bisri ini juga sangat perlu ditanamkan kepada santri-santri. Iya, makanya doakan buku setelah selesai ya, buku kurikulum ini kemampuan ma'rifat nanti akan diajarkan mulai MI sampai Mahat Al-Quran Tinggi. Dan harus saya kadang-kadang merasa iri dengan teman-teman yang alumni yang lain. Maka saya sebagai ketum Mikakmam terus menerus untuk sebagai generasi muda ya, teman-teman komisariat ini saya tanamkan betul bagaimana mindset kita itu Mambaul Ma'arif luar biasa. Jadi sebenarnya Mambaul Ma'arif tidak butuh apa-apa. Ya, yang pertama tentu doakan para masyayikh sehat. Yang kedua itu tadi, tunjukkan perilakumu sesuai dengan syariat di masyarakat. Karena kalau zaman baik, ucapannya baik, yaitu qaulan wa fi'lannya baik, itu orang kan lulusan Mambaul Ma'arif ya. Akhirnya kok menarik ya, saya tak menyekolahkan anakku, tak mendoa, itu jadi menjadi brosur yang bisa berjalan. Nggak usah pakai banner, nggak usah cukuplah alumni itu menjadi mercusuar, prototipe sebagai bagian dari
karakteristik pendidikan di Mambaul Ma'arif itu terus. Makanya gak usah nguwai gitu kan. Kadang alumni kan ya sok nyeleneh. Alumni kan macam-macam Pak. Ini alumni peduli. Ya alumni, ini alumni peduli. Alumni peduli ku nanti akan melahirkan 4 hal. Jadi alumni syariatan, alumni torikotan, alumni hakikotan, dan alumni siasatan. Kalau tambah lagi kafatan, kalau itu alumni peduli akan melahirkan 5 hal ini saya pikir. Syariat, apa syariat? Sebagai alumni Mambaul Ma'arif, kesehariannya, amal kesehariannya itu adalah berbasis syariat. Sebagaimana Mbak Bisri ajarkan. Contoh kecil, ya kunut, ya wiridan. Itu adalah hal-hal yang kecil ya. Yang perlu di breakdown di kehidupan sehari-hari. Torikotan, alumni yang senang ngaji. Sekalipun nanti saya menjadi alumni kuliah dimanapun, tolong jangan sampai lupakan ngaji. Maka komisaris saya dorong ngaji walaupun kadang kitabnya ya kepingin ya ada Quratul Uyun ya semoga sepenting ngajian gitu kan. Syukur-syukur ngaji akhlak itu hakikotan, torikotan, hakikotan alumni hakikotannya alumni yang misalkan saman alumni sudah lulus kemudian adik-adik saman-saman ajak ke sini untuk mondok di Mambaul Ma'arif lah tonggo-tonggo itu hakikotan itu. Hakikotan. Jadi orang malah panas-panas ya. Karena benarnya itu alumni gaplek itu. Ya paling gak didorong ayat di sekolah. Biar apa? Satu sisi alaqah batinnya masih nyambung. Cuman kalau punya adik di sini kan cek sambang. Cek iso ziarah nambah Bisri, cek iso sowan-sowan pengasuh. Itu hakikatan. Yang keempat siasatan ya, secara politik. Ya politiknya Mbak Bisri santun lah. Ya kalau soal pilihan politik ya apakah dawane masyayikh lah. Nah, maka sering-sering konsultasi terkait politik ke misalnya kayak Yai Salam membutuhkan. Dan yang terakhir adalah alumni kafatan, alumni sing gelem ngopeni nang NU misalnya. Nah, itu kafa limo. Itu alumni peduli. Ono alumni sing apa? Ngerusui. Enak alumni ngerusui, Pak. Alumni ku gak bangga. Disebut Mambaul Ma'arif ngono. Kadang membanggakan yang lain. Nah, mondok nang kono apa? Gak koyok nang kene. Nah, gitu. Ngerusui. Bahkan ngerasani kiai nih, ngerasani guru nih. Iku ngerusui. Angel berkait. Saya neko-neko, alumni neko-neko. Biasa-biasa saja lah. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita Mbak Bisri ini ya, sebagai sosok pendidik dan inspirator bagi semua orang. Tidak hanya santri, tidak hanya alumni, tapi semua masyarakat, bahkan bangsa Indonesia harus bangga punya Mbak Bisri yang peranannya, kontribusinya luar biasa. Walaupun sampai sekarang pemerintah masih belum memutuskan untuk memberikan gelar pahlawan, tapi tidak menjadi persoalan ya, karena kita sudah dihibur oleh dawuh-dawuhnya masyayikh. Cukuplah Mbak Bisri menjadi pahlawan bagi Duriyah, alumni dan para santri. Seperti itu. Penting ya, alumni pastinya penting gitu. Nah, iya. Termasuk saya itu juga termasuk dari korban alumni hakikotan. Oh, no, ya. Hanya ibu saya dulu di sini tahun 90. Terus mas saya alumni PDCI di sini di Indo. Terus saya sama Mas Muslimnya sama? Mas Givarina, Pak. Oh iya sih, Pak. Terus disuruh lanjutin di sini biar syaratnya nyambung gitu. Terus iya betul itu orang tua yang berarti alumni hakikotan. Saya pernah ke rumahmu gitu kan, diapet oleh Hindu, orang-orang Hindu itu kan perjuangan memang dawuh Yai Salam ketika ngaji di Bali ya Allah, perjuangan di sini lebih berat tantangannya nanti manggone Al-Fatihah Pak. Berat, pahalanya tumbuh-tumbuh gitu kan. Maka harus punya kekuatan yang luar biasa, dan itu saya yakin mereka tersentuh ketika semua yang Anda lakukan tetap berbasis syariat dan berbasis adab akhlak. Masa keras-keras gitu kan, jangan menerapkan fikih-fikih yang keras itu sama juga leher. Maka kecerdasan alumni itu harus begitu, ngerti terkait dengan kondisi sosiologis dan psikologis. Ya, sebelumnya terima kasih Ustadz sudah mau menemani kita di sini, mau menemani untuk membahas bisnis Ansuri. Walaupun tadi ada masalah sedikit yang buat menunggu
Ya, saya menyampaikan Ya, terima besok kasih. disiapkan Oke. makan, ya. Mungkin ini jadi evaluasi buat kedepannya kan. Juga saya terima kasih kepada kru-kru yang dari sini karena sudah membantu berjalannya acara ini sehingga berjalan dengan lancar seperti itu. Mungkin dari saya ada banyak kesalahan karena agak grogi kan. Apa grogi? Mungkin cukup sekian yang dari kami untuk MPL season ini. Mungkin bisa dilanjutkan ke periode kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu, Ustaz. Terima kasih ya. Oke.